Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga Bapak Ibu keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kasih Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, sukacita dan kebahagiaan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu yang sedang menderita sakit. Kami turut mendoakan semoga kuasa Tuhan menyertai pengobatan saudara dan saudara memperoleh kesembuhan. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami penderitaan atau pergumulan hidup. Kiranya kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini yang menjadi renungan dan pencerahan kehidupan kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 8 yang disebut sebagai Mazmur Musa karena isinya adalah doa Musa. Di dalam Mazmur 90 ayat 8 dikatakan demikian. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Mazmur ini adalah isi doa Musa, pemimpin bangsa Israel, keturunan Yakub yang sedang dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Di situ Musa menunjukkan bahwa Allah itu melihat semua dosa-dosa mereka, mengetahui dosa-dosa mereka. Dan akibat dosa-dosa mereka itu, Allah tidak mengizinkan generasi yang disebut yang tegar tengkuk, yang tidak sadar akan dosanya, untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka semua tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Musa sendiri mengalami dan merasakan kedukaan murka Allah. Dan juga memperhatikan, melihat kematian generasi-generasi yang tegar tengkuk itu. Musa melihat bahwa dosa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu semua diketahui Tuhan dan akan mempunyai suatu konsekuensi atau akibat yang mendatangkan hukuman. Untuk itu saudara-saudara jemaat Tuhan, lewat renungan ini kepada kita disampaikan bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah melihat semua kesalahan kita, baik yang kita lakukan secara terang-terangan maupun yang kita lakukan secara tersembunyi. Kalau manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak bisa. Semua dosa-dosa manusia itu diketahui oleh Tuhan. Kemudian saudara jemaat Tuhan, lewat renungan ini kepada kita juga disampaikan bahwa manusia itu perlu untuk hidup dalam pertobatan. Karena dikatakan tadi bahwa oleh dosa itu Allah itu bertindak. Allah mengetahui semua dosa-dosa itu dan akan menjatuhkan konsekuensi akibat dari dosa itu kepada para pendosa-pendosa. Oleh sebab itulah dikatakan di dalam renungan yang kedua ini, poin yang kedua ini, kita itu manusia itu perlu menyadari dan mengakui dosa-dosanya serta hidup dalam pertobatan. Kita dipanggil untuk rendah hati, menyelidiki hati kita,
mengakui dosa-dosa kita secara jujur di hadapan Allah. Kita perlu untuk hidup dalam pertobatan. Dan pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Bukan hanya cukup sebatas tampilan saja dari sisi luar. Tapi pertobatan itu secara total. Pertobatan itu harus benar-benar itu dari hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, lewat pengalaman yang diperhatikan oleh Musa, bahwa dampak dari ketidaktaatan, dampak dari kelalaian manusia di dalam dosanya yang tidak kunjung sadar dan tidak mau datang memohon pengampunan dan bertobat, akibatnya adalah penderitaan, akibat hukuman yang dijatuhkan oleh Allah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, bagi kita sekarang kita harus berusaha hidup baik di mata Tuhan. Baik kehidupan kita yang tampak dari sisi luar maupun juga isi hati kita. Kita itu harus berusaha untuk hidup baik di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua, Tuhan mengetahui semua perbuatan kita dan akan mengharapkan semuanya kepada kita akan semua apa yang kita perbuat, memperhadapkannya. Apa yang kita lakukan itu semua akan diperhadapkan oleh Allah kepada kita. Untuk itu jemaat Tuhan, kita itu harus bersungguh-sungguh serius menanggapi atau mengatasi dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan kita bermain-main dengan kelalaian kita. Jangan kita sepele dengan dosa-dosa kita. Selagi ada kesempatan Tuhan kasih kepada kita untuk bertobat, kita perlu datang kepada Tuhan untuk bertobat dan untuk memperbaharui hidup kita. Semuanya jelas di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dibohongi. Apapun yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Apalagi perbuatan-perbuatan kita. Semuanya akan diperhadapkan kepada kita, baik ketika kita di dunia ini, apalagi nanti di dalam penghakiman yang terakhir. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu menginginkan atau merancang yang akan Dia berikan kepada kita hidup damai sejahtera. Itu makanya firman Tuhan ini disampaikan kepada kita supaya kita tidak mengalami hukuman dari Tuhan akibat dosa-dosa itu, supaya kita bisa secepatnya menyadari dosa kita, menyelidiki diri kita, hati kita, apakah kita berdosa, sehingga dengan itu kita cepat-cepat lekas datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita dan hidup baru, hidup di dalam pertobatan. Marilah kita memakai kesempatan ini untuk melakukan kehidupan yang baru, yaitu hidup yang benar di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat perkenanan yang Kau berikan kepada kami di hari yang baru ini, untuk menikmati berkat-Mu di dalam nafas kehidupan yang masih Engkau pelihara di dalam tubuh kami ini. Terima kasih juga buat sapaan firman-Mu yang telah Engkau kumandangkan kepada kami di hari ini, untuk mengingatkan kami supaya kami hidup baru, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, karena Engkau tahu apapun yang kami lakukan, yang tersembunyi maupun yang nyata di dalam perbuatan dan juga di dalam hati kami. Ya Tuhan, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk menyelidiki diri kami, menyelidiki hati kami, perbuatan kami, supaya kami sadar dan bisa mengevaluasi diri atas segala pelanggaran-pelanggaran, keterbatasan dan dosa-dosa kami. Dan kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk bisa datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan dosa kami, dan juga untuk hidup baru, hidup di dalam pertobatan, melakukan segala yang baik. Bapa di surga, pada saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, masa perawatan pemulihan di rumah, dan juga yang rawat jalan. Begitu juga saudara-saudara kami yang menderita sakit menahun. Kami serahkan semua pergumulan mereka kepada-Mu Tuhan.
semua sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Supaya Engkaulah lewat kuasa-Mu yang memulihkan kesehatan mereka, yang menyembuhkan mereka. Para tangan dokter, para medis, obat-obat, makanan dan minuman, dan juga perawatan para keluarga yang mengasihi mereka. Biarlah itu disertai oleh kuasa-Mu Tuhan, supaya benar-benar itu membawa pemulihan dan kesehatan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kami mengucapkan syukur Tuhan karena Engkau berkenan selama ini menyertai menuntun hidup mereka, menyelamatkan mereka dari segala mara bahaya yang telah berhasil mereka lewati. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami memohon berkat-Mu atas mereka untuk menjalani hidup mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Tuntun mereka Tuhan, lingkupi mereka dengan kuasa-Mu, supaya jauh dari segala mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan yang membawa kepada kecelakaan, yang menggiring kepada penderitaan. Sehingga oleh perlindungan Tuhan, mereka akan menerima sukacita, seiring dengan perjalanan hidup yang masih Engkau tambahkan untuk mereka jalani. Berikan Tuhan kebahagiaan kepada mereka, berikan umur yang panjang. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat jemaat-Mu, AKBP Pasar Minggu secara khusus. Biarlah Engkau Tuhan yang turun tangan di dalam setiap langkah kehidupan mereka, setiap sendi-sendi kehidupan mereka, karena Engkaulah Tuhan yang turut hadir di dalam perjalanan hidup pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk menuntun, menggembalai, dan juga memelihara setiap hidup mereka. Bapa di surga, begitu juga kepada saudara-saudara kami yang lansia. Biarlah kiranya Engkau Tuhan selalu memelihara hidup iman mereka di masa tuanya. Terkadang fisik mereka semakin lemah, semakin menurun oleh karena usia yang semakin tua, yang bisa terkadang Tuhan mempengaruhi kualitas iman. Untuk itu ya Bapa, tetaplah Engkau berikan semangat pengharapan kepada orang tua kami para lansia. Meskipun tubuh mereka semakin menurun, kiranya iman mereka semakin berkualitas. Iman mereka bisa bertahan sampai pada akhirnya nantinya. Berkati semua anak-anak keturunan keluarga mereka. Bapa di sorga, sertai kami Tuhan, menjalani hidup kami satu hari ini. Kami serahkan tubuh, nyawa, roh kami hanya kepada-Mu saja, agar Engkaulah yang memelihara kami, memberkati segala usaha, pekerjaan, aktivitas kami, seluruh umat jemaat-Mu, khususnya HKBP Pasar Minggu ini. Kuduskan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.